Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda berjumpa lagi di udara bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kami akan bersama-sama dengan Anda dalam program Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Kita tiba di Kisah Rasul pasal 28, atau pasal yang terakhir. Kisah para Rasul pasal yang terakhir. Nah, sebelum membaca atau membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Tiap-tiap pagi kami mempelajari firman-Mu atas pertolongan-Mu. Dan sekarang kami tiba di Kisah para Rasul pasal yang terakhir. Mohon Tuhan memberkati agar apa yang kami pelajari sungguh tertanam ke dalam hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Lilin akan membaca dari ayat 1 ya hingga ayat yang ke 10 ya. Ayat 1 hingga 10 dulu. Oke. Silakan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus menibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemarin kita sudah menelusuri bagaimana kapal yang ditumpangi oleh Paulus dan rombongannya kandas, dan akhirnya mereka berenang ya. Sebagian yang pintar berenang duluan katanya sampai ke pantai, dan yang tidak bisa berenang pakai segala pecahan kapal, papan segala macam. Nah, itu akhirnya sampai ke pantai. Nah, di sini dikatakan setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Nah, kami di sini ya, penulis Kisah Para Rasul ini Lukas berarti ikut di situ, dan Aristarkus ya. Aristarkus juga dikatakan yang orang yang berasal dari Tesalonika juga ikut di situ. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat katanya setelah sampai di pantai baru diketahui bahwa itu Pulau Malta. Nah, Pulau Malta kalau kita lihat di peta itu bagian dari Sisili ya, jadi agak ke selatan dari Sisili ya. Jadi ini Pulau Sisilia ya, dan agak lebih selatan dari Italia ya. Jadi ya lumayan. Sebenarnya mereka kalau dari Pulau Kreta itu maju banyak itu menuju ke sana. Ya, tidak sampai menjauh, malah mendekat ya. Ini atas kemurahan Tuhan yang sebenarnya
memimpin mereka. Nah, penduduk pulau itu sangat ramah katanya terhadap kami, terhadap mereka. Nggak tahu ini terhadap rombongan Paulus sendiri saja atau ya terhadap seluruh rombongan yang hampir 300 orang itu. Nah, mereka katanya menyalakan api besar ya, dan mengajak kami semua ke situ ya. Karena telah mulai hujan ya, dan ya, hawanya dingin. Ini kan sudah selesai musim gugur ya, makanya diperkirakan ini ya sesudah itu hari raya Pondok Daun. Dan ketika kami ya memungut ya, ketika Paulus ya memungut ya, berkas ranting ya untuk diletakkan ke api itu, nah, mungkin semuanya begitu ya. Dan ya katanya keluarlah ya dari atas api itu keluar ya seekor ular ya beludak ya. Nah, karena ini ular beludak ini ular yang paling berbisa di daerah di sana ya, di Timur Tengah Eropa ini ular beludak ya yang paling berbisa karena panasnya api itu ya, jadi dia jalan keluar gitu. Dan Paulus memungut ranting itu, jadi dia gigit ya, lalu menggigit tangannya. Nah, ketika orang-orang itu melihat ya ular itu terpaut pada tangan Paulus, nah mereka berkata seorang kepada yang lain, wah, orang ini sudah pasti seorang pembunuh ini. Ini pasti dia sangat jahat ya, sebab meskipun ia telah luput dari ya maut di laut gitu, jadi ini kapalnya sudah pecah ya, jadi hampir mati ini orang-orang ini ya, tapi ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, ini pendapat paganism ya, penyembah berhala, orang-orang mistik ya, dan ya orang-orang yang ya animisme ya, rata-rata mereka menjunjung tinggi ini Dewi Keadilan lah, Dewa Keadilan lah. Ya sebenarnya itu Allah yang maha adil lah sebenarnya, ndak usah katakan Dewi Keadilan segala macam ya. Memang Allah yang maha adil itu ada di antara semua manusia yang diciptakannya. Maka itu saya mengatakan bahwa doa dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang didengar Tuhan itu hanyalah ya, yang menyerukan pertolongan atas keadilan ya. Karena ya apalah yang Tuhan ada urusan dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, selain mereka adalah salah satu ciptaannya yang Tuhan ya, oleh sifatnya yang maha adil mau memperlakukan mereka juga dengan adil sekalipun mereka menentangnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda adalah seorang yang belum percaya kepada Tuhan, ya Tuhan akan mendengarkan engkau atas seruan minta tolong untuk ya, masalah keadilan. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh memperlakukan manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dengan tidak adil. Sebab ya, kalau itu terjadi, maka Tuhan yang menciptakan mereka sesuai dengan rupanya itu akan bertindak untuk mereka, karena kita memperlakukan mereka secara tidak adil ya. Nah, ini perlu dicamkan oleh orang-orang yang memegang kuasa dalam pemerintahan, karena ya, semua manusia adalah ciptaan Allah dan Allah menuntut ya semuanya diperlakukan secara adil. Siapapun dia, apapun rupanya dan apapun warna kulitnya, apapun asal sukunya, dia harus diperlakukan dengan adil. Nah, inilah amanah Tuhan kepada orang yang berkuasa, yang menjadi pemerintah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi ketika ular menggigit tangan Paulus, yang mereka pikir dia akan dihabisi oleh Dewi Keadilan, namun Paulus katanya mengibaskan ular itu ya ke dalam api ya, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu ya, tidak terjadi apa-apa ya. Namun katanya mereka menyangka bahwa ia akan bengkak ya, atau akan mati rebah ya seketika itu juga ya. Tetapi sesudah lama
menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bukan, ya. Dia bukan seorang dewa, tapi dia seorang rasul. Dia seorang rasul. Di dalam Markus pasal 16, di dalam Markus pasal 16 sudah ada janji Tuhan kepada 11 rasul. Ada janji oleh Tuhan kepada 11 rasul, dan karena di Markus pasal 16 ayat 14 akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Jadi ke-11 siapa? Ke-11 rasul itu. Dan berbicara kepada mereka ya bahwa ya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya rasul-rasul itu. Karena sebagian dari rasul-rasul itu tidak percaya. Jadi akan menyertai orang yang percaya. Nah, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, mereka akan mengusir setan ini sudah terlaksana. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, pada hari Pentakosta itu sudah terlaksana. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka akan memegang ular. Nah, akhirnya salah satunya tercatat dalam Alkitab, Paulus yang memegang ular di situ. Yang kemudian, sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini mungkin tercatat oleh rasul lain yang dikasih minum racun tapi nggak mati gitu. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini sebentar lagi kita lihat Rasul Paulus meletakkan tangan di atas orang sakit ya. Dan tidak akan mati katanya. Nah, sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, ya terangkatlah dia ke surga. Tuhan ini janji ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian katanya Paulus tidak apa-apa katanya. Dan mereka menganggap dia dewa. Ternyata tidak, dia bukan dewa, dia rasul ya. Rasul dari Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dan dia telah menetapkan, dia telah memanggil dia sendiri, bukan melalui perantara orang lain. Dia sendiri sudah memanggil Rasul Paulus untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi hambanya. Nah, kita lihat di sini ya, ayat 7 berkata, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Jadi pulau itu ada gubernurnya. Nah, gubernur itu bernama Publius ya. Publius, ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari katanya. 3 hari, dan dia mendengar juga bahwa ini ada dewa ya, mungkin ada dewa datang gitu. Jadi dijamu ya. Mengapa? Karena digigit ular beludak dan ternyata tidak apa-apa. Malah ularnya itu dikibaskan ke dalam api, ularnya sudah mati, orangnya masih hidup gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ketika itu ayah Publius ya terbaring karena sakit demam ya dan disentri. Wah, ini bisa mati punya. Karena zaman itu demam disentri ini belum ada obatnya, ini bisa gawat ya. Jadi Publius pasti berpikir, waduh, nggak lama lagi ini bakalan mati ya bapaknya. Dan kalau Publius hanya jadi gubernur, bapaknya kan sudah lumayan tua pasti. Tidak disebutkan di sini umur berapa, yang jelas ini orang tua. Nah, Paulus masuk ke kamarnya dan ya ia berdoa ya serta menumpangkan tangan ke atasnya. Nah, kita baca dalam Markus pasal 16 tadi, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini bukan kita ya, bukan kita. Ini rasul ya, rasul. Tidak berarti kalau kita berdoa lalu pasti tidak akan sembuh, ya tidak begitu ya. Maksudnya begini, rasul-rasul diberi kuasa khusus. Ya, kalau mereka yang menumpangkan tangan, nggak ada kejadian yang nggak sembuh. Tapi kalau kita yang berdoa, nah itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya bisa sembuh, bisa tidak sembuh gitu. Tapi kalau rasul yang menumpangkan tangan, itu pasti sembuh. Mengapa? Karena ya Allah meneguhkan ya kerasulan mereka dengan memberikan mereka karunia melakukan mujizat. Ya, hanya rasul yang diberi karunia melakukan mujizat. Kita tidak.
Itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Ya, dengar baik-baik gitu ya. Jadi 2 Korintus pasal 12 ayat 12 ya. Itu berkata ya bahwa karunia melakukan mukjizat itu karunia yang diberikan hanya kepada rasul. Itu bukti kerasulan. Nah, kalau kita berdoa ya, itu artinya ya bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Tapi kalau rasul berdoa pasti sembuh gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini tidak boleh ada orang berkata dia diberikan karunia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Karena kalau begitu berarti dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Nah, kalau dia mengangkat dirinya sebagai rasul, sedangkan Tuhan Yesus tidak mengangkat rasul lagi, nah ini adalah apa ini istilahnya ini ya. Kalau orang mengangkat dirinya jadi pejabat ini bisa gawat ini ya toh. Masa orang nggak dipilih, nggak diangkat-angkat, orang diangkat sendiri gitu. Nah itu tidak benar ya. Ini gila jabatan ya, gila hormat gitu ya. Rasul palsu kalau yang begitu. Nah kemudian Paulus katanya menumpangkan tangan ke atas ya, dan menyembuhkan dia. Wah dia sembuh seketika. Wah pasti Publius itu senangnya bukan main. Nah sesudah peristiwa itu ya akhirnya tersiar ya. Sesudah peristiwa itu ya datanglah ya juga orang-orang sakit lain dari pulau itu ya, dan mereka pun disembuhkan juga. Anda ada yang katanya sebagiannya sembuh, sebagiannya tidak gitu. Nggak ada. Lalu yang tidak sembuh itu dibilang tidak beriman gitu. Nggak ada ya. Semuanya yang datang disembuhkan gitu ya. Jadi berarti pulau itu kedatangan berkat sebenarnya, kedatangan berkat ya. Nah, kedatangan berkat siapa yang membawa berkat? Rasul Paulus yang membawa berkat. Yang lain-lain, penumpang yang lain ngabisin beras ya. Jadi karena ada 200 lebih orang ya, betapa mereka makan 200 lebih orang itu berapa banyak makanan mesti dihabiskan. Tapi khusus Rasul Paulus ya dan orang-orang yang membawa berkat ini ke pulau itu sehingga orang-orang ya disembuhkan. Sebenarnya bukan masalah kesembuhan, itu masalah jasmani. Tapi yang lebih indah lagi, saya yakin Rasul Paulus pasti memberitakan Injil, dan Injil itu jauh lebih mahal daripada kesembuhan jasmani. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda percaya itu? Ya, kesembuhan rohani itu memastikan kita masuk surga. Sedangkan kesembuhan jasmani hanya memperpanjang penderitaan di dunia ini. Nanti ngalamin banjir lagi, ya banjir lagi. Aduh, ya kita ini bagaimana ya toh? Ada yang gunung meletus, ya toh? Ada gempa bumi, ya macam-macam. Ya, jadi berkat rohani, ya Injil keselamatan itu jauh lebih penting, jauh lebih utama dari semuanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Paulus pasti memberitakan Injil di sana, ya karena yang lama, ya mereka tinggal di sana lumayan lama. Anda bisa bayangkan membangun jemaat bagi Paulus itu beberapa minggu cukup, ya apalagi mereka tinggal di sana 3 bulan, ya katanya. Nah mereka pun semua disembuhkan. Mereka sangat menghormati kami ya. Dan ketika kami mau bertolak ya, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Oh pasti artinya mereka sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka berjemaat di situ. Paulus mengajar ya, sehingga apa yang terjadi ya, waktu mereka mau berangkat ya 3 bulan kemudian ya kami berangkat dari situ. Nah banyak mereka menyediakan makanan, semua kebutuhan ya. 3 bulan kemudian katanya berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria ya nanti. Oke, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah sekarang ya mungkin tanggung ya dibaca aja semuanya ya dari ayat 11 hingga ayat terakhir ya, silakan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai di Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka.
Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku dan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah bangsa-bangsa Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya. Kita lihat di sini mulai dari ayat 11, ya. Mulai dari ayat 11 katanya 3 bulan, ya. Rasul Paulus, ya, dan teman-teman semuanya 3 bulan di Pulau Malta. Tadi saya katakan bahwa bagi Rasul Paulus, ya, tidak diperlukan bertahun-tahun waktu untuk mendirikan jemaat. Ya, hanya dengan beberapa minggu saja biasanya berdiri jemaat di situ. Nah, oleh sebab itu di Pulau Malta ini pastilah, ya, sebuah jemaat didirikan, apalagi gubernurnya sendiri, ya Publius, ya, sudah memihak, ya Publius sendiri sudah percaya. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita Kisah Rasul pasal yang terakhir. Kita sekarang sampai di ayat yang ke-11. 3 bulan kemudian, ya 3 bulan setelah Rasul Paulus dan teman-teman terdampar di Pulau Malta, akhirnya mereka akan berangkat dari situ, ya. Dan mereka mendapatkan
sebuah kapal dari Alexandria, yaitu dari Mesir ya, dari utara Afrika. Itu ada Alexandria di situ ya, ada. Nah, kapal itu ya singgah juga di Pulau Malta itu untuk musim dingin. Jadi berarti mereka melewatkan waktu 3 bulan musim dingin itu di sana ya, di pulau itu. Nah, mendapatkan kapal katanya dari Alexandria yang katanya kapal itu memakai lambang Dios Kuri ya. Dios Kuri, Kurios itu Tuhan ya, Dios itu kembar ya. Jadi dewa kembar ya. Jadi ini berlambang dewa kembar ya. Katanya ini dewa kembarnya itu adalah Castor dan Pollux ya. Ini Castor dan Pollux, dua dewa hasil ini keturunan dari Dewi Leda dan Zeus gitu ya. Jadi ini dua dewa kembar katanya. Jadi ini orang-orang zaman itu ya, sangat percaya kepada dewa-dewi yang ini sebarkan dalam mitos Yunani ya. Dewa Zeus ya. Kita tahu sampai sekarang ini masih populer yang namanya Hercules lah, segala macam gitu ya. Jadi ini dewa-dewi Yunani ini melalui filsafatnya Yunani dan karena waktu itu secara intelektual dan ini literatur itu Yunani memimpin. Jadi bangsa-bangsa di Timur Tengah, Eropa, ya pokoknya seluruh jajahan Roma itu mengkonsumsi literatur dari Yunani. Maka itu konsep dewa-dewinya Yunani ya cepat tersebar dan dipungut di mana-mana gitu. Dan katanya, nah kami setelah ya kapal itu memakai Dioscuri, kami singgah di Sirakusa ya. Nah Sirakusa itu tidak terlalu jauh dari Pulau Malta ya. Sirakusa itu di pulau utamanya. Pulau Malta itu pulau kecil ya. Sirakusa itu di pulau utamanya di situ. Nah, mereka katanya singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Ya mungkin di Pulau Malta ini barang-barangnya kurang gitu ya, sehingga di Sirakusa pulau lebih besar dan bisa membeli banyak barang yang lain, bisa cukup. Ya ini kan kaptennya punya jadwal pasti. Ini kan Paulus dan orang-orang semuanya kan numpang saja. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Nah dari situ kami menyusur pantai katanya, lalu sampai di Rhegium ya. Sampai di Rhegium. Rhegium itu sebuah selat ya antara Italia dan Sisili ya. Italia dan Sisili itu sebuah selat di situ. Nah, akhirnya dia tiba di Rhegium katanya. Nah, sehari kemudian ya bertiuplah angin selatan dan angin selatan bertiup itu sangat bagus gitu ya, sangat bagus karena itu akan mendorong kapal mereka menuju ke utara dengan cepat sehingga mereka bisa berlayar dengan lebih leluasa ya, lebih cepat. Nah, jadi pendengar sekalian katanya, nah sehari kemudian ya bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Nah lihat betapa cepat ya, padahal jaraknya jauh itu karena bertiup angin selatan akhirnya ya hanya dalam waktu katanya ya sehari ya 2 katanya di situ ya bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua ya sampai di Puteoli. Puteoli ini sudah di Italia ya, sudah mau dekat dengan Roma di situ. Sudah dekat sekali ya. Dan di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Wow, rupanya sudah ada jemaat di situ. Nah, padahal ya belum ada rasul yang sampai ke situ ya, sudah ada jemaat. Rupanya orang Kristen yang tersebar kemana-mana
mereka memberitakan Injil, ya. Sedangkan orang Kristen zaman sekarang ini banyak yang membleh, ya, banyak yang enggak beritakan Injil, ya. Pergi ke sana kemari, ya, enggak cerita Injil, ya. Tidak capable, ya. Orang Kristen zaman sekarang ini tidak cinta kebenaran, ya. Banyak orang Kristen zaman sekarang ini cintanya hanya materi, cintanya hanya duit saja gitu. Ya, tidak exciting mendapatkan berita Injil yang telah menyelamatkannya. Mengapa? Itu efek samping dari banyak gereja, pendeta, ya, yang tidak juga memberitakan Injil yang benar, yaitu suruh orang datang, katanya di gerejanya banyak berkat. Anda bisa bayangkan kalau gereja sudah menawarkan berkat jasmani, materi, ya. Nah, gereja demikian sudah hilang fungsinya. Gereja tidak boleh menawarkan berkat materi, ya. Anda datang ke Grace, saya kasih tahu Anda, ya, Anda tidak akan mendadak kejatuhan duit dari atas langit, enggak. Itu enggak jadi gitu, ya. Kita tidak pernah tawarkan yang macam begitu, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak janji yang begitu, ya. Tuhan janjikan, ya, Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Tuhan janjikan barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosanya dihitung sudah selesai, dijatuhi hukuman. Itu janji Tuhan, ya. Jadi begini, kita manusia berdosa. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, Tuhan Yesus datang dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka semua dosanya dihitung selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita menjadi orang kudus dan sehingga kita mempunyai atau memiliki jaminan untuk masuk sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, itu janji. Nah, ini berita inilah yang harus diutamakan oleh gereja. Jadi kalau gereja sudah tidak memiliki ini berita utama ini lagi sebagai berita yang disampaikan, melainkan nawarkan orang supaya datang ke gereja ada berkat dan sebagainya, itu gereja sudah menyalahi fungsi, ya. Tidak lagi berfungsi pada benarnya gitu. Nah, akhirnya gereja yang demikian jemaatnya nggak ngerti apa-apa. Karena jemaatnya datang itu hanya apa? Hanya mau supaya dapat berkat, gitu. Yang diundang untuk datang ke situ berkhotbah bukan orang yang mengajarkan doktrin. Yang diundang malah apa? Mantan-mantan konglomerat, ya, mantan dukun dan lain sebagainya, ya. Untuk supaya apa? Bersaksi dan kemudian anggota jemaatnya melihat dengan mata terbelalak gitu. Kapan saya jadi konglomerat? Pikirannya cuma begitu, ya. Tetapi orang Kristen zamannya Rasul Paulus, ya, mereka tahu bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus nggak akan jadi lebih kaya. Bisa jadi malah jadi buronan gitu. Jadi mereka akan susah, tetapi ya mereka tahu melewati kesusahan di muka bumi ini, ya, itu adalah sementara. Tapi apapun yang terjadi, kalau mereka mati, mereka pasti masuk surga. Ini yang indahnya. Oleh sebab itu mereka pergi kemana-mana, mereka exciting mendapatkan jaminan masuk surga itu, mereka senang sekali. Dan mereka pergi kemana-mana, mereka bersaksi, sehingga di mana-mana berdiri jemaat, ya, di mana-mana berdiri jemaat. Jemaat Antioquia juga bukan didirikan oleh rasul atau hamba Tuhan, tapi orang Kristen yang berangkat ke sana, akhirnya bercerita, dan kemudian ada orang percaya, dan kemudian terbentuklah jemaat. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di Puteoli, ya. Puteoli itu ada jemaat di situ, dan di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat katanya. Dan atas undangan mereka, ya, kami tinggal 7 hari, ya, bersama-sama mereka. 7 hari Rasul Paulus di situ. 1 minggu, ya. Saudara, itu kami berangkat ke Roma. Dari Puteoli sudah 7 hari, Paulus menghibur mereka. Nah, selama 7 hari di Puteoli inilah, ya, pelayaran mereka itu berakhir di Puteoli. Dari Puteoli itu sudah pakai jalan darat, itu, ya, pakai jalan darat. Nah, itu kabar tentang Rasul Paulus sudah ada di Puteoli ini, itu sudah sampai di Roma, ya, sampai di kota Roma. Nah, katanya di situ karena 7 hari gitu. Dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari katanya di sana. Akhirnya berangkat ke Roma. Nah, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang, ya, menjumpai kami, ya, sampai ke ini forum Appius, ya. Ini forum Appius ini apa ini? Forum Appius ini adalah ini
ini di jalan Roma, Roma ini pemerintah Roma ini hebat ini. Ini zaman dulu pemerintah yang terhebat. Pemerintah Roma itu membangun jalan kemana-mana, ya, membangun jalan kemana-mana. Ini ada pemerintah yang hebat itu adalah pemerintah yang membangun jalan kemana-mana. Ya, pemerintah yang hebat itu bukan membangun kantor gubernurnya gede-gede, lalu kantor wali kotanya gede-gede, tapi jalannya sempit-sempit gitu ya toh. Nah ini apa ini ya toh? Jadi kantor gubernurnya, ya kantor-kantor pemerintahnya, kantor lurahnya gede-gede ya, tetapi jalannya kecil-kecil semuanya, jalannya jalan tikus jadi ya. Lama-lama jadi lurah tikus nanti ya toh. Misalnya gitu, ini kacau ini ya toh. Tetapi pemerintah Roma pada zaman dulu ini ya, pemerintah Roma itu dia bangun jalan kemana-mana besar-besar ya, jalannya besar-besar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah yang baik ya di segala zaman lah ya. Kita kan nggak bicarakan pemerintah di mana-mana gitu ya toh. Kita bicara pemerintah yang baik segala zaman ya. Itu membangun fasilitas umum. Fasilitas umumnya yang mesti bagus gitu. Jalannya lebar ya toh, got-gotnya bersih sehingga kalau hujan jangan banjir gitu ya toh. Aduh, ya kita bagaimana ini ya toh. Ini katanya apa? Saya baru nonton di televisi katanya. Ini supaya tidak banjir katanya. Ini pemerintah sama masyarakat mesti kerjasama. Kerjasama bagaimana? Ini orang bisa kerjasama nggak kerjasama kan tergantung yang ngatur gitu loh. Yang ngaturnya nggak ngatur bagaimana orang kerjasama gitu ya. Mana ada orang otomatis punya. Coba ya toh. Nah betul-betul ditegakkan orang yang buang sampah di kali itu mesti dihukum. Itu yang menegakkan siapa? Ya penegak hukum itulah ya toh. Jadi kalau di kali itu banyak sampah, siapa yang salah? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah sekarang ini aja ya toh kita lihat ya sistem pembuangan sampahnya kacau ya toh. Nah selama beberapa hari ini udah mau 1 minggu ya toh pembuangan sampahnya macet gitu ya nggak. Jadi sampah numpuk gitu kan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah kita harus menuju kepada bangsa yang beradab, bangsa yang hebat. Bangsa Roma terkenal sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang hebat. Adalah apa? Tahu nggak? Mereka membangun jalan di mana-mana sehingga sampai ya ada slogan di antara masyarakat ya, itu banyak jalan menuju ke Roma. Mengapa ada ini ungkapan banyak jalan menuju ke Roma? Karena pemerintah Roma waktu itu membangun jalan ke segala arah. Jadi kalau mau pergi ke Roma, bukan hanya satu jalan ya. Kalau hanya satu jalan, jalannya macet nggak bisa lagi gitu. Tapi banyak jalan menuju ke Roma sehingga orang bisa dari segala arah menuju ke Roma. Ini hebatnya pemerintah Roma itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pendengar, kalau Anda jadi pejabat ya, mungkin ini kan kita kan siapa aja bisa jadi pejabat ini karena sekarang ini kan demokrasi ya toh. Mungkin Anda mau calonkan diri jadi wali kota kah, mau calonkan diri jadi gubernur kah? Ini bagaimana ini? Pak Alki ini lurah dipilih apa enggak ini ya? Mungkin ada mungkin Matius ini saudara Matius kepingin jadi lurah ya toh, ya oke, ya toh. Nah satu hari ya kalau anda jadi lurah ya, nah saya katakan ya ini fasilitas umum ini harus diperhatikan dan itulah yang akan membuat bangsa kita jadi besar ya, bangsa kita jadi hebat gitu, yaitu apa? Kalau orang luar negeri datang ya, dia kan di jalan gitu loh. Kalau baru datang saja di jalan dia lihat, waduh macet ini atau sempit ini begini. Apa pendapat dia tentang bangsa kita? Apa ya? Ini bangsa ngatur jalan aja nggak bisa dibilang, ya toh, dan lain sebagainya. Jadi ini ya kita mesti membuat bangsa ini jadi hebat gitu ya toh. Jadi itu dengan apa? Ya dengan keseriusan ya, dengan sungguh-sungguh kita membangun fasilitas umum yang baik gitu, fasilitas publik ya. Dan katanya di sini akhirnya mereka ya berangkat katanya menuju ke Roma sampai di Forum Appius. Forum Appius ini ya, ini satu lokasi di mana dibangun katanya untuk mengingat ya Kaisar ini ya Appius Claudius. Dan di situ ini ada sekian puluh mil. Ini Roma Sistem katanya. Roma Sistem itu
begini, karena kuda itu kan nggak bisa dibawa lari beratus-ratus mil, nggak usah isi bensin gitu kayak mobil begitu. Dia mesti sekian puluh mil, itu kuda itu diberhentikan di situ ya. Nah, kemudian tuker lagi kuda yang baru gitu, kuda yang lagi segar. Yang tadi sudah lari sampai 20 mil, itu kuda dibawa lari 20 mil itu kan itu dia ini capek juga kudanya gitu ya. Dia perlu istirahat gitu. Kalau mobil kan tinggal diisi bensin gitu, ganti oli. Tapi kalau kuda ya kapan dia makan rumputnya bisa sambil lari, mana bisa gitu ya. Jadi dia bisa mati gitu. Jadi Roma membangun itu. Istilahnya sebenarnya ini stasiun. Sekian puluh mil ditaruh satu stasiun. Ya, di situ ada banyak kuda yang disewakan dalam jarak tempuh gitu. Jarak tempuh yang masih sehat. Nah, katanya ini orang-orang ya mau menyambut Paulus ini ya tidak hanya tunggu di Roma gitu. Mereka bukan tunggu di kota Roma, tapi mereka menyongsong gitu. Mereka menyongsong sampai ke forum Appius ya, di satu lokasi ya, di situ ada pemberhentian kuda, dan di situ ada losmen, semacam rumah penginapan yang namanya ya Tres Taberne ya. Tres Taberne ini. Nah, jadi mereka menyongsong sampai ke situ. Wah, ini kayak sambut presiden aja ya. Ada Paulus disambut ini ke kota Roma ya. Dan di sini katanya ketika Paulus melihat mereka, melihat saudara di dalam Kristus yang begitu semangat. Padahal Paulus itu tangannya lagi diborgol ini ya. Tetapi ya mungkin ini tentara ini, kepala pasukan Julius ini bingung juga ini ya. Dia sedang bawa satu orang yang sangat terkenal ini ya. Sehingga ya gubernur juga begitu baik ya, lengkapin kebutuhan mereka semuanya. Dan sekarang lihat itu ya, orang datang menyongsong dari Roma menyambutnya. Ya, dan mereka lihat ya, Paulus ketika melihat kasih mereka yang amat besar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan ya, di akhir zaman ini kita harus saling mengasihi ya, harus saling mengasihi. Nah, di dalam saling mengasihi ini kita tahu bahwa kasih kita yang paling utama itu, tahu nggak Anda? Kasih orang Kristen, kasih itu sesuatu yang berjenjang ya. Kasih itu sesuatu yang berjenjang. Nah, orang bilang kamu kurang kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang diukur pakai liter gitu ya, atau pakai kubik. Enggak. Kasih itu adalah sesuatu yang dibandingkan. Maka itu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Itu perbandingan. Nah, ibu-ibu di gereja lain semuanya di gereja ibu-ibu, orang Kristen ibu-ibu semuanya saya kasihi. Oh iya, tapi ibu-ibu di gereja saya tentu saya lebih mengasihi mereka karena dia jemaat saya. Anda yang di luar nggak boleh iri gitu. Tetapi di antara ibu-ibu di gereja saya, tentu saya lebih mengasihi istri saya. Itu memang harus begitu. Yang ibu-ibu lain nggak boleh iri gitu, ya kan? Jadi kasih itu berjenjang gitu. Nah, di antara semua pemuda-pemudi orang Kristen yang saya mengasihi mereka enggak? Oh ya, saya mengasihi mereka. Tetapi pemuda-pemudi Kristen di gereja saya tentu lebih saya kasihi. Itu masuk akal enggak? Oh ya, sangat manusiawi. Iya, betul. Nah, di antara pemuda-pemudi di gereja saya, tentu anak saya lebih kasihi gitu. Masuk akal enggak? Oh iya. Nah, ini kasih itu berjenjang ya. Kasih itu berjenjang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita bilang begini, ya. Jadi kasih berjenjang yang Tuhan mau itu ya, di dalam kasih kita kepada dunia ini juga ya, di dalam Galatia ya katanya, di mana itu mengasihi ini ya, di dalam Galatia pasal 6. Nah nih benar, Galatia pasal 6 katanya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, itu ada berjenjang di sini. Berbuat baik kepada semua orang kalau ada kesempatan, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Nah, namun di atas mengasihi kawan-kawan seiman itu mengasihi hamba Tuhan, ya, mengasihi hamba Tuhan. Karena apa? Dia memberitakan Injil. Saya mengasihi hamba Tuhan bukan karena mukanya cantik gitu, ya, ganteng gitu, bukan. Saya mengasihi hamba Tuhan karena dia memberitakan Injil Tuhan. Nah, itu penting sekali. Nah, sesudah tiba di Roma, ya Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri, ya, bersama seorang perwira yang mengawalnya. Wah, enteng. Jadi punya pengawal sekarang Rasul Paulus, ya. Dia bukan orang penjarahan, dia punya pengawal sekarang. Seorang perwira yang mengawalnya. Pasti perwira itu diinjili sama Rasul Paulus dan dia menjadi orang Kristen. Diam-diam dia jadi pengawal Rasul Paulus. Wah, enak sekali, ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya 3 hari kemudian setelah Paulus tinggal di Roma, dia memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, katanya Paulus berkata, saudara-saudara, ya, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma, ya. Nah, setelah aku diperiksa, ya, mereka bermaksud ya melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Karena kalau yang dinaik bandingkan ke kaisar itu adalah orang yang bukan dituntut penjara 2 tahun, itu adalah orang yang dituntut hukuman mati, ya. Kalau dia naik banding baru ke kaisar, ya. Akan tetapi orang-orang Yahudi, ya, menentangnya, dan karena itulah terpaksa aku naik banding, ya, kepada kaisar. Karena mereka tetap mau saya mati, jadi ya saya naik banding gitu, ya. Tetapi ya bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, katanya. Nah, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah. Pengharapan Israel akan siapa? Akan Mesiasnya, akan keturunan Daud yang akan memerintah, ya, dalam kerajaan 1000 tahun. Karena justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Jadi Paulus memang tangannya masih diborgol gitu, ya. Akan tetapi, katanya, mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat, ya, dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat, ya, tentang engkau. Nah, rupanya ini penuntutnya sendiri aja sudah nggak ada perkara gitu loh, nggak ada apa-apa lagi yang bisa tuntut dia. Nah, tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini, ya, tentang apa? Tentang Yesus, orang Nazaret, ya, tentang yang namanya Kristen sekarang ini, ya, tentang mazhab ini, katanya. Kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, katanya, itu, ya, bahwa di mana-mana ia mendapat perlawanan. Wah, nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, di mana-mana mendapat perlawanan. Apakah sesuatu yang di mana-mana mendapat perlawanan itu sesuatu yang sudah pasti buruk? Oh, no, ya, no. Nah, masalahnya apa? Isinya dulu apa? Isinya, ya, kekristenan menyerukan ini pertobatan. Nah, itu pasti antara dua. Orang yang mau bertobat jadi seneng, ya, sudah bertobat dia terima, ya, baik. Yang tidak mau bertobat bagaimana? Oh, dia marah, ya, sudah pasti itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, perlawanan muncul, ya, karena apa? Karena kekristenan memberitakan pelepasan pertobatan. Ya, kalau Anda pemberita Injil masuk ke dalam satu kampung, di kampung itu ada dukun, orang-orang dijajah sama dukun itu, misalnya, ya toh, yang sakit datang kepada dukun itu, dijampi-jampi, kemudian disemburin dengan air ludah, gitu, ya, misalnya gitu. Nah, lalu Anda pemberita Injil masuk ke kampung itu, Anda memberitakan Injil supaya dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Saya tanya, ya, apa dukun itu akan bakalan senang? Bakalan senang dia? Enggak, dia nomor 1 yang enggak senang. Dia akan menghasut, ya toh. Sebab apa? Kalau orang di kampung itu semuanya menjadi orang Kristen, ya, dukunnya kehilangan omset pasti, ya toh. Jadi mendapat pertentangan, itu sudah pasti bisa jadi. Nah, lalu mereka, ya, menentukan suatu hari untuk Paulus. Nah, pada hari yang ditentukan itu akhirnya Paulus berbicara, ya, kepada mereka itu, katanya datang mereka dalam jumlah besar, ya, ke tempat tumpangannya itu. Kemudian ya menerangkan, yang memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Panjang lebar Paulus bicara, dan berdasarkan hukum Musa dari kitab Kejadian, ya, sampai kitab para nabi, yaitu semuanya Paulus jelaskan semuanya. Hal itu katanya berlangsung dari pagi sampai sore.
Wah, kayak kita seminar aja ya gitu. Jadi Paulus bikin seminar ya dari pagi sampai sore. Ya, hal itu berlangsung katanya dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkannya perkataannya, dan ada yang tetap ya tidak percaya. Itu memang hal yang lumrah ya toh. Ada yang dapat diyakinkan, ada yang tidak ya. Nah, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Nggak mungkin ada namanya pertobatan kolektif gitu, kolektif semuanya serentak bilang kami bertobat gitu, nggak ada ya. Pertobatan itu sesuatu yang bersifat private, itu sesuatu yang bersifat sendiri. Nah, kemudian katanya bubar mereka, tetapi Paulus ya, sementara mereka bubar, Paulus masih berkata ya, tepatlah firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Apa? Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita masuk ke dalam golongan ini, orang yang mendengar dan tidak mengerti katanya ya, tidak mengerti. Nah, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Wah, Jangan kita masuk dalam golongan ini ya. Sebab katanya hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan ya matanya melekat ya, tertutup ya, walaupun melek tapi sebenarnya tertutup ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka katanya. Waduh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang dalam kondisi demikian ini menyedihkan ya. Sebab itu kamu harus tahu bahwa ya keselamatan yang daripada Allah ini ya disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya keselamatan daripada Allah ini sampaikan kepada bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan katanya setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Akhirnya mereka jadi, waduh ini bagaimana ini ya, dan seterusnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dia tinggal 2 tahun, rupanya nggak dituntut-tuntut ya. 2 tahun dia memberitakan Injil, ia menerima semua orang yang datang kepadanya ya, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah surat ini, Kisah Para Rasul ini adalah tulisan Lukas kepada Theophilus. Itu sambungan dari Injil Lukas. Jadi maksudnya Lukas menulis kepada Theophilus, sangat mungkin Theophilus ini adalah seorang penting, penjabat, karena di Injil Lukas dia dipanggil Theophilus yang mulia. Maksud Lukas adalah lihat ya, pemberitaan Injil. Ya, pemberita Injil yang pernah dia tulis itu, dan sekarang ya diteruskan sampai di kota Roma, dan dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu celah pun yang bisa diungkit, yang bisa didapat dari pemberitaan Injil ya. Jadi orang-orang yang tercatat dalam Kisah Para Rasul yang memberitakan Injil tidak melakukan satu pun ya hal yang bersifat kekerasan. Ingat ini ya, tidak melakukan satu kekerasan pun. Nah, ini adalah ciri khas ya pemberita Injil yang Alkitabiah, yang tidak melakukan kekerasan, yang memberitakan Injil, hanya Injil saja. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat ya, siapapun, kelompok manapun ya, dari denominasi manapun ya, dari gereja manapun, kalau dia melakukan kekerasan dan tercatat dia melakukan kekerasan, maka ini menjadi satu pertanda bahwa itu bukan berasal dari Allah. Salah satu tanda bahwa itu bukan berasal dari Allah. Itu pasti berasal dari si jahat. Nah, ayahnya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya bukan Abraham, tapi bapaknya iblis, kata Tuhan Yesus. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah kita selesai Kisah Para Rasul hari ini. Oh, puji Tuhan ya. Akhirnya kita menyelesaikan dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami hari ini menyelesaikan pembahasan firman-Mu sampai Kisah Rasul pasal yang terakhir. Puji hormat kami naikkan padamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari tertanam di dalam hati kami dan kemudian berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.